يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كنت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد تلغون انصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Masyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebahagiaan, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga dengan diberinya nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua digolongkan menjadi hamba-hamba yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan
tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harap-harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap Jumat khatib selalu berwasiat, selalu mengajak kepada diri pribadi dan juga pada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan inilah yang nantinya bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang muttaqin, yaitu hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan kali ini sedikit akan kami sampaikan, yaitu niat yang mana Imam Ghazali telah bernasihat, memberikan nasihat kepada muridnya, bahwa kalau kita tahu Imam Ghazali ini adalah ulama yang masyhur di zamannya dan juga pada zaman ini. Beliau adalah ulama filsafat dan juga beliau adalah tokoh daripada pendidikan Islam, dan juga beliau pengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan Imam Ghazali ini juga sebagai tokoh Islam yang sangat memperhatikan daripada pendidikan karakter untuk umat Islam. Suatu ketika bahwa Imam Ghazali ini duduk bersama murid-muridnya, beliau memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Yang pertama, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat di bumi ini? Murid-muridnya menjawab, yaitu orang tua. Ada ayah, ada ibu, ada saudara, ada teman, ada kerabat, ada sahabat, dan lain sebagainya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan benar, tapi yang paling dekat kepada kita adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kapan akan mengalami kematian? Tentu itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan duduk, berdiri, sakit, sehat, dimanapun, kalau sudah waktunya ajal menjemput, pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, mandana nafsahu al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mau menyiapkan bekal untuk kehidupan nanti setelah mengalami kematian. Maka nasihat yang pertama yang diberikan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya, agar senantiasa kita itu ingat bahwa sewaktu-waktu kita akan pasti mengalami yang namanya kematian. Yang kedua, wahai murid-muridku, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling besar ada gunung, ada langit, ada matahari. Tapi yang paling besar, kata Imam Ghazali, yaitu adalah nafsu. Yang mana nafsu kalau tidak kita kontrol, tidak kita kendalikan, maka akan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Kita lihat di kehidupan kita, banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan karena menuruti hawa nafsunya. Maka kita harus pandai-pandai mengontrol dan juga
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar nafsu itu bisa terkendali dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apa yang paling ringan wahai murid-muridku di bumi ini? Yang paling ringan adalah debu, kertas, kipas, dan lain sebagainya. Imam Ghazali mengatakan benar, tapi yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Banyak di antara kita yang sibuk mengurusi kegiatan aktivitas keduniaan, lupa dengan sholat. Begitu entengnya meninggalkan sholat, bahkan sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih sibuk untuk mengurusi dunia. Maka itulah yang paling ringan, kata Imam Ghazali. Maka kita harus senantiasa ingat untuk kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Yang keempat, apa yang paling berat di dunia ini? Yang paling berat di dunia ini, kata murid-muridnya, adalah hal-hal yang menyangkut ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi juga berat, matahari juga berat. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah telah menciptakan bumi dan isinya, itu diberikan kepada malaikat, diberikan kepada jin, diberikan kepada binatang dan lain sebagainya. Tapi makhluk Allah itu tidak mau menerimanya. Dengan sombongnya manusia itu menerimanya, yakni adalah amanah. Manusia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah fil ardi, yaitu sebagai pemimpin di bumi ini. Maka haruslah menjadi orang yang amanah. Kita diberi jabatan harus menjadi orang yang amanah. Kita sebagai guru harus menjadi orang atau seorang guru yang amanah. Kita menjadi siswa harus juga menjadi orang yang amanah. Ini sulit, kata Imam Al-Ghazali. Maka kita harus pandai-pandai untuk menjaga amanah dan mengamalkan amanah itu dengan baik. Yang kelima, apa yang paling tajam di bumi ini? Murid-muridnya menjawab, ada keris, ada pisau, ada pedang, dan lain sebagainya. Itu benar, tapi yang paling tajam itu adalah lidah daripada manusia, yang mana dengan kita berinteraksi kepada manusia, dengan lidah kita banyak permusuhan, banyak pembunuhan, banyak fitnah. Itu karena gara-gara lidah yang tidak bisa menjaga dengan baik. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang mau menjaga lisannya itu adalah orang yang selamat bagaikan emas. Dan yang terakhir, apa yang paling mewah atau yang paling mahal di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling mewah adalah kendaraan, ada rumah, ada perhiasan, ada emas, ada berlian, dan lain sebagainya. Tapi yang paling mahal itu adalah keimanan. Maka di zaman akhir ini, mari kita senantiasa menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, agar iman kita tetap kita bawa sampai akhir hayat kita, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di dalam nasihat Imam Ghazali ini. Marilah kita senantiasa menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Setiap manusia pasti mempunyai nafsu, mempunyai rasa
untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itu banyak lalai. Maka dengan kita melihat nasihat daripada Imam Al-Ghazali kepada muridnya ini, senantiasa kita bisa berwaspada, kita bisa berhati-hati dalam kelakuan kita dalam sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul 'alim wa qurrabil fir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidil insi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ma yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'ma yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.